Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Maulia dengan NIM 2000313 dari Pendidikan Sosiologi kelas 3A Universitas Pendidikan Indonesia. Pada Wisvoice ini saya akan sedikit membahas tentang problema penyakit budaya yang berkenaan dengan mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Bunyamin Maftuh MPD MA dan Bapak Supriyono SPD MPD. Keragaman masyarakat Indonesia merupakan ciri khas yang membanggakan. Namun demikian, keberagaman tidak serta-merta menciptakan keunikan, keindahan, kebanggaan, dan hal-hal yang baik lainnya. Keberagaman masyarakat memiliki ciri khas yang suatu saat bisa berpotensi negatif bagi kehidupan bangsa tersebut. Oleh karena itu, ada hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan pemahaman antar budaya dan masyarakat adalah sedapat mungkin dihilangkan penyakit-penyakit budaya. Penyakit-penyakit inilah yang bisa memicu konflik antar kelompok masyarakat di Indonesia. Adapun beberapa hal yang menyebabkan konflik yaitu yang pertama prasangka. Menurut Johnson, prasangka adalah pernyataan atau kesimpulan antipati tenang seseorang berdasarkan perasaan atau pengalaman yang dangkal terhadap orang atau kelompok tertentu. Orang yang berprasangka sudah bersikap curiga dan emosi memaksa kita untuk menarik kesimpulan negatif tanpa memakai pikiran dan pandangan terhadap fakta nyata. Jadi apabila prasangka tersebut sudah menghinggapi seseorang, maka orang tidak dapat berpikir logis dan objektif dan segala apa yang dilihat akan dinilai secara negatif. Yang kedua, stereotip. Menurut Alan, stereotip merupakan keyakinan seseorang untuk membuat generalisasi tentang sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif tentang orang lain, karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman tertentu. Jadi salah satu bentuk prasangka yang menunjukkan perbedaan kami, the in-group yang selalu dikaitkan dengan superioritas kelompok yang cenderung mengevaluasi orang lain yang dipandang inferior yaitu mereka out-group. Yang ketiga, etnosentrisme. Pada dasarnya manusia itu individualistis yang cenderung mementingkan diri sendiri. Namun karena harus berhubungan dengan manusia lain, maka terbentuklah sifat hubungan yang antagonistik pertentangan. Pada intinya, etnosentrisme adalah kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Kemudian yang keempat, ada rasisme, adalah sistem yang menyatakan bahwa perbedaan biologi ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu. Kemudian yang kelima, kambing hitam adalah seseorang yang tidak bisa menerima perlakuan tertentu yang tidak adil, maka perlakuan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada orang lain. Dan kemudian yang terakhir, diskriminasi merupakan tindakan yang membeda-bedakan dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya. Biasanya tindakan diskriminasi dilakukan oleh orang yang memiliki prasangka kuat akibat tekanan tertentu, misalnya tekanan budaya, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan. Kemudian bagaimana upaya untuk pencegahan permasalahan tersebut? Agar tidak terjadi konflik yang mengakibatkan perpecahan di masyarakat, diperlukannya sifat toleransi dan juga tenggang rasa terhadap perbedaan dan kemajemukan di masyarakat, serta sifat toleransi seharusnya ditanamkan sejak dini supaya bisa menerima perbedaan yang ada. Kemudian kekayaan budaya yang kita miliki ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa kita syukuri, kita jaga, dan kembangkan untuk kesejahteraan bersama. Dan kita juga harus berperilaku sesuai semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang mengacu pada sikap toleransi antar sesama tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, suku bangsa, hingga agama. Saya Wulan Maulia, pamit undur diri, sekian dan terima kasih.